Kami S1. Ya aku D3 6 tahun. Kalau kita kerja kantoran, aku tinggi jabatan daripada kau tuh. Tapi Suruh kok. Dia sekolah paling lama, udah biar. Berarti dia paling Kau memang paling tinggi. Tuh. S1 kami 3, bro. Ya. Tapi aku main di Liga Indonesia ya. Kami nonton Liga Indonesia. Tapi aku diajarin sama Ricky Yaakob. Udah kalian aja lah syuting. Masa marah? Kalau di keluargaku masuk rumah sakit, keluar tuh nggak boleh hari Sabtu. Oh, aku juga masih yang gitu-gitu. Iya kan, gitu. Terus Apa kayak istilahnya Tia begitu ya? Weekend. Ya aku nggak tahu. Dan bukan bahasa Jawa, itu band dari luar negeri, The Weeknd. Weekend, iya, tapi kan aku nggak tahu apa. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan bermarga Ayu Sita Widiartuti Nugraha. AKA Ayu Nugraha. Ayu Sita dong. Ayu Sita. AWN. sorry, kalau ngomong marga-marga aku udah ada marganya benar. Pamer dia pamer marga dia tiba-tiba. Boru apa? Ini mana? Malu dia. Merah bukan? Iya lagi. Baru apa? Baru apa? Ini merah. Merah sumpah. Dua kata lucu, Batak malu. Borussiahaan. Weh, Junet, ada saudaramu ini, Siahan, Junet Junet. siapa Junet? Kawanku. Ya janganlah kawan-kawanmu. Enggak semua kami Sabet, kenal. ada deh. Bang Niko. Niko Niko siapa? Siahaan. Iya, Ah, Bisa nge-host kuis deh ini. Ya Allah. Niko Sian host kuis. Iya, David Calik juga. Kau punya pukismu itu. Oh iya, kami syuting udah buka puasa nih, udah bisa ada makanan sini guys. Iya. Taruh. Gina. Ya, halo. Ternyata kamu. Iya, ternyata Gina itu baru tahu alasan. Kan aku bilang kan, Iya. dia tuh alasannya udah kuat banget feelingnya yang bermain memang. Oh, feelingnya ya. Udah Ternyata intuisi. kalian berdua nganu. Berarti emang Pantas kok Gina tuh mulai gak nyaman. Iya, kok kayaknya harus nih ya ke Malaysia gitu. Ternyata cemburu lihat si botak. Ada perasaan gak enak gitu. Kayu itu berarti lahir besar di Jakarta. Betul. Besar lahir, maksudnya secara Aku lahir langsung besar. Ya, lahir besar di Jakarta ya. Dari nama Wong Jowo ya? Jowo. Wong Jowo. Jowo. Jangan lama lagi. Jowen nang Widiartoeti. Itu gabungan nama Utiku sama Oma. Widiati. Kan kalau orang yang umum Widyastuti kan. Iya sih. Widyastuti, benar. Widiawati. Iya, itu jadi Widiatni sama Amiartuti gitu. Jadi Widiartuti. Oh, Widiartuti. Jawa, Jogja, Solo. Yojo Solo, terus kalau yang dari Mama Jawa Timur. Jawa Timur. Tuh, Timuran. Berarti karir pertamamu di dunia entertainment itu gak disampul. Enggak. Jadi Bikin video viral? Belum ada Itu bos. sekarang. ya udah caya. Oh, enggak caya-caya. Yang racun? Iya. Aku Cinta start dan dari janji. umur 3 tahun. Aku iklan dulu, iklan. 3 tahun udah iklan. Iklan. Iklan apa, Itu Kak? gimana Jadi- ceritanya, Kak? Ingat gak iklan apa, Kak? Ingat judulnya Vitanova susu itu loh buat ibu hamil dan bukan aku ya yang hamil. Sama saya 3 tahun. Ya, baik. Susu untuk mensupport ASI ibu sedang menyusui. Aku jadi anak yang sehatnya itulah lari-lari. Memang seperti apa sih beliau umur 3 tahun ini? Aku udah nggak punya. Aku tuh Udah bilang. nggak punya ya? Jadi waktu pas lagi renovasi rumah tahun 2013 itu, semua arsip-arsip aku dari kecil itu yang dikumpulin sama almarhum opa, pada ikut kayaknya kebuang. Jadi gini kalau bahas suka agak pedih dikit gitu. Ya aku bilang nggak apa-apa lah, kayak kerajaan Majapahit kan nggak kelihatan sisanya Iya, ya. betul. Iya, tapi kan tetap ada tetap gitu. ada. Rumahmu dulu ada pengawal-pengawalnya gitu? Bukan Ada. kerajaan, bukan kerajaan, rumahnya bukan kerajaan dong. Bukan, barangnya di kenangannya yang. Berarti 3 tahun iklan. Itu siapa yang ujuk-ujuk tiba-tiba iklan, Jadi Kak? sahabatnya Mama tuh dulu ada yang kerja di Femina Group. Yang namanya Tante Aini Hutasoid. Batak lagi tuh. Batak lagi. Nah, kan? Memang kayaknya tuh udah takdir ya dari lahir ya. Semesta itu semua. Diperdekatkan dengan Betul. Batak-Batak si Batak-Batak ini gitu. Betul. Nah, terus diajakin, anak lo mau nggak ya kira-kira diajak foto gitu. Ya udah, ternyata akunya
mengindahkan gitu. Ternyata centil sebagai anak-anak gitu, foto mau gitu. Udah iklan-iklan terus aja sampai SD. Nah SD tuh pernah ditawarin main sinetron, tapi mamaku tuh bukan mama-mama yang ambi anaknya buat jadi artis. iya, jadi kayak kalau ditanya, "Ayu, kamu mau nggak?" gitu. Aku bilang waktu itu nggak mau, nggak tahu kenapa juga nggak mau. Ya udah, jadi nggak main. Tapi baru acting pertama kali justru setelah ikutan Gadis Sampul. Gitu. Oh berarti abis itu lama nggak Iklan terus lagi. aja, Oh, iklan. iklan Jadi terus. iklan terus dari kecil itu iklan lebih ke print ad sama ke TVC gitu. Tapi aman cara gitu sekolah-sekolahnya mah aman lah ya, orang iklan Sabtu Minggu gitu-gitu ya. Enggak sih, sering bolos juga. Pada masa itu kalau orang mau ikutan Gadis Sampul biasanya di usia sekolah yang mana nih? Usia berapa? Tuh, kalau nggak salah start tuh dari umur 13 ya. Nah, aku ada fun fact, aku tuh ikut Gadis Sampul sampai 3 kali. Bukan gara-gara ambi ya. Tapi Ambinya yang sekali doang kayaknya. Jadi 2002 aku ikut, masuk 90 unggulan. Terus habis itu aku masuk sampai semifinal. Unggulan doang apa semifinalis gitu aku lupa. Terus tahun depannya ikutan lagi. Oh, sampai semifinal bener. Terus 2003 aku ikutan. Nah, pas lagi semifinal menuju mau diwawancara untuk final, itu aku lagi syuting Bekisar Merah, film pertamaku, film televisi sih. Tapi waktu itu Mbak Mira Lesmana bikin untuk spesial ulang tahunnya salah satu televisi gitu. Jadi bikin 4 judul FTV gitu, yang keempatnya tuh gabungan dari semua gitu. Jadi semua yang main di situ. Jadi 2 tuh aku main di Bekisar Merah sama Perayaan Besar. Terus pas Mau nggak aku mau lagi lepas mau lah. izin nggak bisa karena aku syutingnya di Cilegon gitu-gitu. Terus kayak nggak dikasih keluar karena aku waktu itu matur sembah nuwun Gusti langsung main talent, jadi nggak bisa jadi harus memilih. Nah terus dari pihak Feminanya, dari pihak gadisnya justru kayak ayo ikut lagi dong sekali lagi. Malu udah 2 kali iya gitu. udah 2 kali ke sana kayak diajak pengen banget, lagi. cuman waktu itu entahlah segenap himbauan dari keluarga kayak ini kan bagus juga buat karir kamu kalau misalnya memang masuk gitu. Nggak menang juga sih pas 2004 tapi Sampai berapa memang besar? sampai finalis. Finalis itu berapa? 20 kalau nggak salah. 20. itu SMA, SMP, SMP kelas 3. SMP. Kan film pertamaku SMP kelas 1. Kacau. Kacau Tapi banget ya. secara karakter mah SMP kelas 1 tuh jadi anak SMP kan? Jadi anak Iya, kecil iya. kan? Itu waktu itu aku berperan sebagai anak perempuan yang suka banget main bola, terus Tomboy. nyamar jadi cowok Laki-laki. karena biar bisa main di timnya kayak gitu. Kenal sama Pak Eros dong? Tim art. Eros Evin. Iya. Iya, tahu. Yang potongin rambut aku beliau. Kok bisa? Di set. Karena kan itu pas lagi adegan ceritanya mau jadi Jadi cowok. cowoknya? Iya, aku dipotong ceritanya adegannya tuh potong yang di bawah pohon gitu. DPR. Iya. Main Pak Eros. Pak Eros, maksudnya yang potongin rambut aku Pak Eros. Terus habis itu Eros, Duta Vespa. Ini banyak banget yang jadi artis ini ya. Eros Dari Velin. 9 ini ya. Ada. Waktu itu berarti udah mulai dicie-ciein dong di sekolah SMP lagi. Iya. dari SD udah lumayan sering dibully sih. Ya antara dibully sama kayak nggak tahu ya mungkin caranya anak-anak karena anak-anak untuk tuh lebih deket. jahat ya. Ya antara mendukung sama mencemooh tuh agak tipis gitu. Ya udah waktu itu diledek-ledekin lah apa gitu udah iklan nih sering. gitu-gitu Ya, ya. Oh. SMP tuh. dari SD SMP. Kalau SMA kayaknya udah orang suka-sukaan kayaknya atau malah jadi Iya SM. banyak yang ngincer pasti. ngincer dong kakak-kakak kelas. Enggak sih, lebih enggak lagi. Aku tuh kalau di sekolah malah ini ya, tukang tidur. SMA Jakarta juga. SMA Jakarta. Capek syuting Aku ya. SMA 3 terus aku homeschooling. SMA 3 Soto Gebrang. Ya. Gofar. Kristales. Aku tuh nggak terlalu main sama orang-orang. Cuma mainnya maksudnya kayak ya itu bener aku tukang tidur. Tapi itu yang dipotong pendek itu kelas berapa tuh Kak rambutmu Kak? 1 SMP. Lah, ada lah momen kau kayak laki ke sekolah. Ada. Ada yang nyangka kau laki juga nggak? Ada. Nggak, tapi beneran waktu itu karena bener-bener FTV dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang 5 hari beres ya syuting. Iya. Itu sebulan. 3. Oh 3 ya? Iya, 3 Aku hari. udah nggak kebagianan 3 hari. Iya, bagus lah. 5, 4 gitu. Terus kalau dulu tuh sebulan tuh beneran aku latihan bolanya aja sama ini almarhum Ricky Yakub.
Keren. Di GBK gue Memang latihan. proyeksi timnas memang pada saat itu. Masih lihat kayak ada bahan-bahan. Kalau dilanjutin kan diasu Sintayong harusnya. Mungkin memang secara jadwal shooting days memang treatmentnya treatment film. Iya. Iya kan? Emang film banget, bener-bener Iya. film. Makanya pas akhirnya SMA tuh, aku tuh kan, jadi gini, kenapa waktu itu tuh seolah-olah kayak muncul di seonggok Ayushita gitu ya. Itu karena si FFI itu kan vakum 12 tahun. Iya. Terus pas di 2004 itu pula, kalau nggak salah tayang filmnya tuh 2003. Jadi 2004 aku masuk jadi nominasi pemeran utama wanita terbaik. Kalau dulu tuh kan dipisah ya, yang buat televisi namanya Piala Vidya. Kalau yang di bioskop Piala Citra. Masuklah nih anak kecil ini tiba-tiba masuk nominasi, siapalah dia ini kan begitu diadain lagi setelah 12 tahun vakum FFI-nya, akhirnya aku jadi lebih terbuka lagi tawaran-tawaran. Jadi kayak berkesinambungan antara si jadi gadis sampul, terus filmnya tayang, terus aku masuk nominasi. Seolah stepnya tuh emang. Iya gitu, kayak memang udah ditata Udah jalannya. begitu. Jadi pas akhirnya main film tuh pertama kali layar lebar Me versus High Heels kan dari novel Me versus ABG. High Heels. Ya itu. Terus habis itu dibikin sinetronnya sama Pak Parwes. Setelah biasa kan yang Langsung sebut film- nama ya terus. Ya Mas Ardi Bener. kan. Siapa sutradaranya? Nayato. Oh, Nayat. Terus habis itu udah nih pas aku dijadiin sinetron itu menangis aku sejadi-jadinya karena Kenapa? kan sinetron tiba-tiba skripnya tiga gitu. Terus aku nangis, kenapa Ayushita gitu kan. Aku nggak bisa baca skrip langsung 3 gitu. Terus habis itu enggak, kalau di sinetron kamu tanya aja, kamu scene berapa abis ini, kamu baca yang itu. Hah? Oh mudah ya. Mikirnya harus Jadi, dihafalin gitu Langsung ya. 3 buku harus ngelotok di kepala gitu. Iya gitu kan, kalau film kan kita harus Iya, sampai iya. semua gitu. Cuman ya akhirnya jadi belajar di segala lini lah gitu. Begitu. Iya film lah, kebuka lah itu semuanya ya. Kalau sekarang kan lebih parah lagi kan, cuma nggak usah baca skripnya, cuma tanya kamu followersnya berapa, main gitu. Asik. Lebih enak, lebih mudah lagi. Lebih mudah. Kalau Sekarang juga kalau yang buat Piala Vidya gitu kan per grupnya bikin masing-masing. Oh gitu aku nggak tahu. Sekarang nanya followers, berarti berhasil aku waktu itu beli followers. ya Allah kau kira. Oh iya. Jujur ya, kalau berdasarkan followers, ini kita nggak main film. Kita berempat Nggak main film. nggak main film. Lu aku tadinya followers Aku 15.000. Sikat, yang ini apa? Yang ini. Ya yang ini juga nggak apa-apa sih, Iya, orang belum mana dibuka aja semua. bebas. Soalnya kan Lagi? udah nenam. Jangan. Terlalu banyak juga nggak baik. Nggak, aku takutnya kalau udah dibuka-buka gini air doa takutnya. Oh, bukan lah. Loh, kok masnya ngambil itu? Yang lainnya ngasih minum. Ya udah. Udah dipegang mas, jangan di... Udah ambil lah. Ya. Buka puasa ya, buka puasa. Buka ya. puasa, Iya. persiapan lebaran. Ya, asik. Iya. Allahumma lakasuntu. Tapi abis sinetron. Itu tunggu, tapi kalau di film ini film pertama nih kak? Me versus High Heels ya. Iya. Film pertama. Iya. Film pertama banget yang panjang layar berarti. lebar, Yang iya. layar lebar ya. Versus High. Abis itu kan langsung sinetron kan? Abis itu BBB dulu 2006. BBB bukan bintang biasa. Aku BBB ini kan langsung grup kan? Iya. Iya. Itu gimana tuh proses terjadi? Terbentuknya. Dimas Bek, Raffi Ahmad, Ayushita, Laudia Cynthia Bella. Dipilih Sama sama Simon Chelsea Cowell. Olivia. Chelsea Olivia. Iya. Jadi waktu itu Teh Meli mau bikin grup vokal, tadinya kalau nggak salah harusnya ber9 apa ya? Oh, banyak juga. Puyeng ya. Aku lupa bagaimana bisa akhirnya jadi cuma ber5. Terus tapi aku waktu itu audisi ke rumah Teh Meli, aku berdua sama Bella. Terus nyanyinya lagu ini, lagunya Lingua. Yang bila aku ingat itu. Janji manismu. Oh tahu sih itu angkatan. Iya ya. Kan aku juga 89, 88. Kita seumuran guys. 2006 itu udah 20 tahun yang lalu ya, Bu? Iya, Iya. 20 tahun yang lalu. Ih, tuh kalau kerja kayak kita gini tuh nggak kerasa loh, ya kan? Terasa sih. Masa sih tiba-tiba ada 20 tahun aja? Orang enak kok dari 2004 udah syuting. Awak masih berdarah-darah. Kalau ditanya, itu 20 tahun. Tapi kan kamu muncul-muncul langsung film terbanyak se-Indonesia. Wow, Itu keren. coba. Kan BBB tuh diajak nyanyi, tapi kan waktu itu masih masuk aktor gitu kan. Iya. Kok bisa tiba Oh ada iya, ajakan? jadi BBB tuh konsepnya adalah kan bukan bintang biasa tuh, maksudnya Teh Meli dan Mas Anto adalah mengajak yang Bukan penyanyi. bukan penyanyi, jadi kayak bisa
serba bisa gitu loh. Oh, maksudnya. Tapi sambil ngibas rambut serba gitu loh. Sambil ngibas rambut serba bisa gitu loh. Jadi ini sombong, Bang. Enggak, ada cuma panas doang. Ya tapi Jadi ya maksudnya lini rezeki yang bisa datang tuh banyak. Enggak, jadi maksudnya ya bisa main sinetron. Ya kan bidangnya lain-lain. Aku sama Raffi nge-MC iya juga. Iya. Terus habis itu di film iya, ya makanya sekarang dihadirkan lah nih si pemain-pemain sinetron film ini disatukan, Bikin grup vokal. Dan juga emang buat di filmnya kan waktu itu kan 2007 tayang Ada. BBB The Movie. Iya. Jadi emang satu album dibikinin. Ada momen sibuk ini nggak? Undangan-undangan dari nyanyi. Nyanyi. Iya tampil gitu. Off Bu. air. Oh ada Off banyak. air. Banyak. Tapi sering di turn down ya sama BBB ini ya. Karena kan sibuk apa jadwalnya. Iya, berlima, lima-limanya aktor, lima-limanya Iya MC, tuh. nggak bisa ngambil misalnya cuman berempat, bertiga gitu. Ada klien yang mau, tapi kan banyak kan maunya yang lengkap. Lengkap. Tapi memang bener waktu itu lagi syuting, bener-bener lagi syuting filmnya aja, tiba-tiba kita udah set nih, kita di nih adegannya kayak gini gitu ya. Pas oke standby ya gitu, pas hah? Chelsea mana? Chelsea mana? Dijemput sama sinetronnya. Jadi gue, hah? Jadi kita gimana syutingnya gitu? Jadi kayak se-chaos itu waktu itu sempat ada. Jadi makanya pas lagi tour itu, pas lagi rangkaian promo buat filmnya ada, tapi waktu itu menurut aku itu belum pernah terjadi lagi sih sampai sekarang. Mungkin nggak tahu ya sekarang banget. Kalau dulu tuh sampai kita dikasih base camp khusus buat BBB. Kalau misalnya mau latihan nari, latihannya jadi tinggal panggil aja gurunya gitu, kayak misalnya di antara aku suka alasan, aku nggak enak badan gitu. Padahal aku lagi di base camp, aku mau latihan nari aja gitu. Tapi nggak mau ke sekolah. Lah tapi aku kan belajar juga untuk kehidupan. Bener, belajar nari. Untuk kehidupan. Seni. bilangnya males Gitu. udah. Mungkin di masa itu Chelsea Olivia Glenn Alinsky lagi Raja Ratu. Oh baru menjelang. Oh baru menjelang. Baru menjelang. Berarti lagi hot-hotnya tuh. Menjelang bersatu. Oh, Gemes kamu kok lah. masalah Maksudnya bersatunya? rezeki Mereka namanya. sebagai Oh iya itu benar, itu benar. sebagai Lagi kayak itu ya. temen Iya, dia, jadi seorang benar-benar. Kenapa kau pegang gitu kan? Enggak usah. Kamu jangan pegang-pegang Oki Rahadian ya. Jangan. Aset perfilman Indonesia ini. Alah malu saya guys. Dipuji disambit. BBB berapa lama nih kak? Apanya? Aktifnya. Ya, kalau misalnya orang tiap kali nanya sama aku, BBB masih ada? Ada, tapi ya nggak pernah bubar, tapi nggak pernah bikin apa-apa juga. terakhir kali. Kayak keluarga jauh gitu loh, ketemunya cuma kalau lagi acara-acara besar doang. Terakhir kali manggung. Ingat nggak? 2023. Apa tuh? Oh iya ada. Synchronize. Ada bener. Oh, iya, Yang iya. momen band-band lama gitu kan pada didatengin lagi kan? Jadi Teh Meli waktu itu karena buat lagu-lagu yang di soundtrackin. Kita nyanyi 3 lagu, tapi aku make up-nya kayak dua album mau konser. Karena udah lama gak manggung. Seneng. Happy. Excited banget. Iya gitu kayak, kita pakai bajunya apa gitu, heboh banget. Lagu apa kak? Kalian bawa? Let's dance Let's together. Dance Let's dance together, Udah pasti. get on the dance floor, na. Oh cuman berempat. Berempat. Bella kan udah memutuskan untuk tidak meneruskan lagi di dunia hiburan. Benar. Dan kita sangat Bella kan usaha sekarang. menghargai itu, ha? Iya. Jadi kak ini. Apa sih? Tahu. Gua nggak denger. Ngomong. Bella usaha, Sama gitu. ini layak. Tapi ini achievement untuk kita jujur kak. Apa? Kamu tuh yang kita tonton selama ini. Cheer. Gaya rambut kamu tuh kutiru. Emang ini bener gara-gara aku? Enggak. Gak cuman karena aku tahu aja ada pernah begitu, jadi aku gituin aja. Tapi ini kepanjangan. Iya benar. Gitu ya. Gak, dasarnya apa kak? Tapi ini jadi in banget tau, jadi tren banget. Tapi Enggak, aku sadar tuh nggak nggak- kalau kayak gini kayak burung hantu kak? Ya, ntar banyak orang bilangnya macem-macem lah. Tapi ini sebenarnya tuh Astro Boy karena mantan kakak iparku. Dia tuh namanya Kak Aci. Kak Aci itu bener-bener bentuknya kayak Astro Boy dan dia sering dibilang Aci Astro. Waktu itu dia poninya kayak begini, terus aku izin lah sama dia, Kak, boleh nggak buat film BBB aku ikutin gitu. Oh ya udah deh. Ya udah, terus Teh Meli juga kan, Teh Meli juga lumayan eksentrik Iya, kan. Mengenai rambut dan fashion dia lumayan. Iya gitu, terus aku nggak ada pikiran buat jadi trendsetter, emang kepengen aja, ih lucu ya rambutnya gitu pada saat itu. Terus udah gitu, lama-lama si Kak Aci bilang, gue belah pinggirnya malas, ntar gue disangka ngikutin lo lagi gitu. Ya udah terus pas akhirnya filmnya tayang, ternyata malah jadi sama tim promotornya dijadiin gift.
Terus jadi Sama rame kayak, banget. iya gitu dijadiin. Tapi pada saat itu ya bagus-bagus aja ya. Ya kayak misalnya lagi keluar kota gitu ya ditanyain, yang rambutnya kayak Yushita ada nggak di sini? Kalau ya dapat tiket gratis. Terus tiba-tiba ternyata banyak tuh kan. Hah? Iya, banyak lah. Bukan ini goalku sih, gue bilang gitu. Bukan ini goal Bukan. sih. Bentar, untuk cewek seumuran itu rata-rata kan rambut itu adalah mahkota. Gak mau iseng-isengin dianeh-anehin. Aku tuh karena rambut aku dari dari kecil kan keriting ya. Jadi kayak dari SMP SMA tuh sering, SMA sih lebih tepatnya, sering banget tuh ntar digencet sama kakak kelas gara-gara rambutnya kayak gini, dibilang ya netizen juga ada aja kayak sisiran kali gitu, ada aja gitu. Cuma enggak, ini rambutnya emang begini kan keriting gitu kayak terserah lu dah gitu. Jadi Tapi kayak kakak sisiran kak? sisiran lah giling. Oh. Kamu? Enggak ya? Kalau ada rambutnya kayak gitu Kak tuh, bener kayak gitu tuh. Ini ya? Ini. Kamu tapi kalau ada rambutnya kayak lebih baik gitu loh. kayak kalem gitu. Aku kalem loh kak sebenarnya. Nggak ada. Tuh Kalau kayak ada rambut. kayak kasihan gitu. kayak Iba. Ya kayak kiper kebobolan. Kayak Iba. Kayak kiper kebobolan gitu. Kamu pernah ngitung nggak berapa total film yang udah Kakak mainin? Enggak sih. Nggak pernah ngitung. Enggak sebanyak itu juga sih. Yang belum yang ada tertera ada nggak Kak? Udahlah, nggak usah gila-gila angka Kami gitu. lagi berjudi ya, berjudi. Makanya tadi lumayan sejuta kan. Jujur sebenarnya kami nggak ngaruh kakak berapapun, yang penting angkanya sama. Terserah tadi. Makanya tadi aku bilang kalau cuma kakak bilang 2 lagi tuh. Ya pas. udah, kalau gitu satuin nama FTV lah gitu, tambahin tuh sana jadi menang siapa nggak tahu. Wah Coba. Wah, film pendek. No. Serial web. No. Serial aku. Kita bicara tentang film Layar layar lebar. lebar. Iya, film pendek emang enggak. Film pendek reels. Film pendek reels semua. Sorry. Enggak emang. Tuhan, maafkan. Memang ayo apa- dong, ayo dong. Ayo dong. Tapi after kejadian itu memang mereka lebih dekat Kak emang. Oh iya ya. Tadinya enggak? Nggak terlalu berantem terus. Sekarang tuh lebih deep aja. Berak lebih deep. Santai kali Mas. Hai. Tapi Kak yang buat Berarti Kakak, bentar. Nah. Film itu ada yang kayak selalu kayak diseleksi dulu nggak, kayak ya ini enggak ah gitu, atau ini ambil ini enggak. selalu ambil gitu. Iya dan enggak sih. Maksudnya karena tapi aku sekali-sekalinya ngambil film tapi nggak aku baca tuh satu kali dalam hidup ini adalah Reuni Z. Oh, Soleh Solihun. Soleh Solihun. Iya, jadi- Zombie sama Benny anjing, bawa anjing. Ah, Benny. Benny bawa anjing main di situ jadi zombie. Si Benny. Emang iya? Kamu Ya Mau itu. nyaru sama zombie. iya kan? Emang iya main dia? Iya. Enggak ngeh kakak. Oh, jadi bakso. Kok jadi bakso? Itu Itu bakso. mah, itu mah filmnya Anggi Umbara ya? Anggi Umbara, beda. Tuh, salah kamu. Beda. Yang zombie Anggi Oh, yang itu Umbara. Ricky Watimena. Enggak, nggak ada Benny. Ricky Watimena, Iya. Adit Insomnia. Iya. Iya. Adit. Tora Enggak, Aditnya ada. main. Tora Tora main. Sudiro, Surya Saputra. Buka aja lah. Iya. Iya itu, sekali keren. Kenapa itu nggak baca kak? Enggak, jadi aku waktu itu sebenarnya aku lagi mau liburan ke Jepang sama keluarga aku. Terus ya gitu almarhumah manajer aku bilang, "Dek, ini ada film seru deh kayaknya tentang reuni-reunian gitu, reuni sekolahan gitu kan." Terus habis itu, "Oh iya, siapa aja yang main ini. Ih, seru dong main ngumpul sama temen-temen kan." Bilang, udahlah, ini sumpah nih sekali dalam hidup gua nih dari umur 3 tahun syuting baru sekarang itu doang nggak gue baca sama sekali. Pas lagi big reading udah macet banget lagi datang ke sana tuh kan udah boro-boro megang skrip udah gue dengerin aja deh gitu. Astradaya bacain kan ininya premisnya sinopsis. Pas lagi mereka udah sebut bagian ada zombie-zombie itu aku gitu, kali gitu. Terus habis itu aku gitu sendiri kan. Terus si Dinda kayaknya, "Beneran, Ay?" "Hah? Bohong." "Beneran, Ay? Lo tuh gak baca?" "Enggak, anjir," gue bilang itu. Pas lihat, "Hah, ini film zombie, takut." Aku bener. Karena menghindari horor kan. Iya, karena aku takut aja gitu. Terus gitu dan bener gue ngerepotin orang banyak pas lagi adegan cerita kita lagi dikejar-kejar zombinya itu. Dan aku waktu itu scene-nya lagi aku Dinda Kanya sama Kang Soleh. Itu tuh sampai, "Ay, serius lah, Ay, ulang-ulang terus nih." Itu ulang-ulang bukan gara-gara apa. Karena aku tuh kalau dikejar geli perutnya. Geli kayak, tau gak sih kayak anak kecil dikejar gitu kayak ih geli gitu. Jadi pas lagi, dan gue tau kan zombinya kan jelek gitu ya. Apa sih bentuknya tuh takut gitu kayak. Menyeramkan. Iya, terus adegannya tuh cerita kita mau ngumpet ke kelas tuh aku ulang-ulang, aku bertigaan. Itu ulang-ulang bener-bener karena gue kayak
gitu, aku nggak bisa. Harusnya ketakutan. Gue geli, perut gue beneran geli gitu. Kayaknya salah satu gue nggak bisa main film horor. Kayak anak kecil dikejar-kejar Geli gitu. Iya. Orang Ya kan kalau ampun. misalnya dari kecil soalnya diajarin kalau kamu takut sama anjing, kamu jangan lari nanti kejar. Aku jadi suka, geli perutnya gitu loh. Dan kalau misalnya ada hantu juga gue suka pikirnya tuh jangan lari nanti kejar. Jadi aku suka nempel di tembok aja gini gitu. Jadi kalau itu kan gue nggak bisa nempel, gue disuruh lari kan. Ya udah mau gimana lagi? Ya kayaknya gagal lah saya. Harusnya takut malah tawa-tawa. Kayak ngenyek, jatuhnya kayak ngenyek Om dia. Nggak profesional gitu jadi. Tapi ini Terus akhirnya berakhirnya scene itu dengan apa? ya akhirnya bisa juga Sekian sih, karena kali capek take juga ya. lari-lari gitu kayak udahlah kayak ya kan kalau udah abis ketawanya ntar lama-lama Iya, udahlah kalau udah gitu. habis ketawanya ya. Lebih ke kesel ya, yuk udah. Yuk. Bisa yuk gitu. Tapi ini entertain ini jalan yang kamu syukuri Kak? Atau awalnya kayak sempat ada momen-momen kayak jenuhnya, apanya gitu? Ada sih beberapa, bukan jenuh ya, ntar Iya ya. apa namanya, kalau kata Lady Gaga tuh aku born this way. Nah, Bener coba. sih, Ya, bener enggak. sih. Maksudnya kalau misalnya ditanya cita-citanya apa tuh nggak pernah, ibaratnya nggak pernah berkesempatan sampai bercita-cita gitu, kayak yang tadinya aku pikir ya udah mengalir begitu aja, tapi lama-lama kayak pas aku pikir lagi kalau gue nggak di sini jalurnya gue ngapain ya gitu, karena nggak pernah terlintas di kepalaku untuk nyobain kantoran gitu, nggak juga Ya gitu. iyalah Kak. Kau anak SD, anak-anak kecil tuh ditanya cita-cita paling SD gitu. Kau 3 tahun udah syuting. Ya makanya jadi Ya nggak tahu. cita-citamu nggak ada lah, orang udah kerja dari 3 tahun. Kalau nah itu tapi kan aku nggak ngerasanya kayak kerja waktu Iya, kecil iya. gitu. Iya. Jadi Rasanya apa? Main lah. main kayak orang main aja gitu. Tawa. Tapi kan dibayar. Iya. Tapi memang bingung juga kan karena udah terbiasa di Jadi, lokasi dari kecil. Ditanya cita-citanya apa? Ya bingung lah Bingung, pasti. orang aku udah syuting nih. casting tuh casting terus, castingnya kalau lagi nggak syuting pasti ada casting aja, iklan apa segala macam. Nanti kalau misalnya aku bosannya castingan rame banget, kalau aku udah capek capek gitu. Ya kalau aku mau pulang gitu, nggak apa-apa. Bukan Nggak jadi yang kayak, casting? kamu harus casting, nggak pernah digituin. Berarti ada momen gak jadi casting nggak? Ada, tapi nggak keterima juga sering gitu. Jadi kayak aku juga nggak tahu bagaimana cara mamaku, maksudnya nggak inget persis lah gitu bagaimana caranya mamaku tuh untuk kalau misalnya aku nggak jadi. Ini aku pernah bahkan udah di lokasi syuting nih, udah rame-rame lagi main sama ya sering dong lihat anak-anak kecil di lokasi gitu. Syuting iklan, terus habis itu udah dari subuh kan, kita pasti dari subuh udah di lokasi, udah main pita-pitaan rambut apa segala, terus tiba-tiba kliennya kan suka hatinya aja kan. Jadi dewa. Iya. Terus gitu aku inget orang-orang tuh kayak kasak kusuk gitu. Terus akhirnya mamaku berhati-hati bilang sama aku, "Ayu, kamu nggak jadi, nggak apa-apa ya, Nak," gitu. Padahal udah. Terus tapi aku bilang enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan yang kayak, "Oh, kenapa nggak jadi?" gitu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa Karena aku kan bisa belum kayak ngerti juga kan pada saat itu. Kan? ngerti sih, maksudnya ngerti karena kan udah seneng lagi main gitu, kirain udah mau take, bener-bener udah mau take, bawa bener-bener lampu udah nyala gitu. Ya tapi maksudnya ketika nggak jadi itu, kan nggak tahu alasannya apa. Iya nggak tahu, segala nggak tahu, macam. bukan terlalu kecil kan ya. nggak, iya nggak, bukan yang kayak anak ini kurang? Apa anak kurang? ini jelek, bukan yang gitu juga, nggak tahu kenapanya gitu. Ih, dia terlalu keriting. Jadi Dia kritis. cuman tapi pas lagi, maksudnya aku udah legowo lah gitu kalau misalnya lagi apa, ya gitulah, sama aku kalau lagi terima rapat juga kalau misalnya nggak masuk ranking juga kayak apa itu biasa aja gitu kayak. Ada yang Kok berharap ranking nggak, orang kok tidur aja gitu. Makanya dapat juga kayak dapat oke Oh, gitu. dapat. Coba Iya. iklan yang jadul-jadul masih inget? Nggak ada apa nggak? Coba mau lihat. Atau iklan paling diingat adegannya ngapain? Ada waktu itu yang upload aku di YouTube waktu itu yang si Vita Nova itu ada yang upload. Coba, sama, step. Oh, Super Cereal. Super serial. Gitu. Tapi nggak tahu ya, tahu Ayu Shita nyarinya di mana? Waktu ada yang Super ngetek Cereal. doang sih, terus aku sempet repost juga. Ayu Sita tulis. Terus Iya. si Super Cereal ini pas aku lagi temenin mama. ini. Ada ya? Ini Itu dia. Warna mana? SD. Baju warna apa? Kak? Merah. Iya. yang merah. 96 itu. Nggak nyekeriting rambut muka. Enggak keriting. Kan di blow dong, di blow. Yang Ini kayak cikal bakal energen ya? Itu. Iya. iya. Ah, bohong. Lah, Bukan kau itu kayak ngaku-ngaku kan. Iya, itu dia. Iya. tapi aku tuh waktu pas lagi ini akhirnya muncul di temenin mama belanja di Golden Truly Edan zaman dulu banget. Golden Truly. Terus orang aku ini masih ngeliat- di Medan. Orang ini masih di Medan. Oh iya iya. Aku masih di Bandung ya. 96, aku masih di Terus aku lihat ada orang lagi ambil super, terus aku lari-lari ke mama kayak, Mama,
ada yang beli super loh, aku bilang gitu kayak. Terus mamaku ketawain, emang kamu untungnya apa? Kata mama gitu. Ya, dikira sih dia ada yang beli Kayak masih dapat diketawain. duit. Berapa ini berarti 5 tahun? Gue pikir pas ada orang ambil super gitu dia di sebelahnya. Es katanya. Beli karena aku ya gitu. Umur 5 tahun berarti enggak? Eh, Kalau 96-nya? Iya kayaknya kelas 1 atau kelas 2 SD aku lupa. 9, Iya, kan 7 89, lah. tahun. 7 ya. 7 tahun. 7 tahun. Yang udah gede ada nggak? Yang udah SMP, SD? Nggak tahu aku. SMP Ya kan dia itu hilang tuh si video-videonya tuh sama opaku. Kalau zaman dulu tuh iklan ada di rundown itu, Bo, koran. Jadi kayak misalnya sinetron apa terus habis Ya. itu iklan Iklannya ini. iya. 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 Ada. Ada dong. Kok nggak pernah baca Ada, siaran Ben. Biasanya di koran yang tayang. Kompas. Koran Kompas ntar ada Iya. sepengalaman sendiri semua channel jadwal TV. tayangnya? Selainnya apa aja? Kita tuh dulu hidupnya tertata. Kalau sekarang kan lagi tayang tiba-tiba apa gitu Iya. kan. Enggak, kalau itu udah ada iklannya. Enggak tahu, aku tahu Nggak langganan jadwal koran ya? aja. Jadwal aja. Ada iklannya. Ada kan? iklan. Enggak, maksudnya bukan iklan apa, bukan dimasukin iklan apa, Oh, cuma kukira maksudnya tuh iklan berapa lama gitu iklannya gitu loh. Oh iya. Biasanya gitu Jadi kalau nggak salah bisa jadi juga. ancer-ancer. Iya, jadi nggak ketinggalan nontonnya. Kukira maksudku kalian Nggak. itu kayak misalnya tayang iklannya apapun udah. Super serial gitu Iya, ya. bukan Enggak, gitu enggak. Oh, enggak. maksudnya. Jadi ini Iklan. tayangan ini ada iklan. Nah gitu. terus habis itu mamaku suka minta sama agentnya apa sama PH-nya gitu kayak minta dong ininya kan dari PH-nya suka udah punya jadwalnya jam berapa aja. Oh yang 30 detik, yang 15 detik di jam segini gitu-gitu ada. Nah opaku almarhum suka standby tuh buat ngerekam. Nge-record. Itu rekamannya semua hilang loh sakit Oh, aku. udah. Sakit aku kan. Ini aja. Tiap bahas tuh ada dar gitu. Ada Ini aja download. Itu kan banyak yang lain. yang lainnya itu hilang. Setiap Maksudnya ini ada. download, upload di Instagram, upload. Jadi ada semua Nah, cuma nanti. nggak apa-apa kan. tapi Buat di semua sini- agensi yang pernah Menggunakan jasa jasa Yusita. Yusita sebagai intern, tolong upload biar dia tahu. Dia ternyata, oh aku pernah ini. Siapa Berarti tahu. banyak ya Kak iklannya Kak? Lumayan. 50 ada. Aku 52. Enggak apa? Enggak Nggak ada semua harus listnya. dihitung-hitung. Kalau ada sih aku mau ikut itu. Nggak ada buktinya ya. Nggak ada Karena buktinya cuman ya. sampai SMP udah syuting. Iya sih ya. Udah FTV, udah. Iya. Udah. Tapi sempat vakum Kak ngambil S2 di LSPR. Enggak, aku S1, S2-nya enggak aku terusin, maaf ya Pak, Bu. Oh, S1. Aku dapet ini beasiswa S2 tapi aku Belum S1. S1-nya udah dong. Oh, S1-nya selesai. Lulus, terus Udah habis sempet aku jalan dapet tapi beasiswa. S2-nya? Jalan. Terus Berapa lama? nih kalau dibahas lagi diungkit mamaku nonton nanti kamu sih nanti. Gitu. Oke, jangan dibahas. Kenapa nggak diterusin gitu? Ya ngantuk, kayak mana coba mau diterusin dia aja ngantuk. Syuting maaf. Enggak, soalnya dulu aku aja ngambil kuliah tuh sebenarnya karena untuk membela nama mamaku karena dulu ya Tini kalau anaknya udah jadi artis dari kecil pasti nggak akan sarjana gitu. So, aku diam-diam tuh aku daftar gitu. Ada nyesel ya sih daftar. Daftar di Kenapa nis? S1 di mana Kak? Semangat itu hanya ada sedikit, sisanya lebih ke malesnya. Enggak, S1 di mana Kak? Di LSPR aku LSPR juga? ambilnya Performing Arts Communication gitu. Aku ambil majornya itu biar pinter lah karena kan aku udah jalanin bidangnya ya. Iya, jadi menguasai lah. Kelar berapa tahun tuh? 4 dong. Oh, berarti On time. On time. Nggak, tapi gitu, aku orangnya kalau misalnya memang aku melakukannya karena aku yang mau, pasti aku sungguh-sungguh gitu. Berapa? Jadi waktu itu. Emang IPK waktu itu? Nggak nyampe 3 sih. Tapi yang penting 4 tahun. Emang berapa IPK kamu? Say. Saya 2,75. 2,75 juri. Sama kan nggak nyampe 3. Strata apa Mas? D3 dong. D3 berapa tahun? 6. jadi SD, 6 tuh SD. SD. Aku tuh sibuk main bola dulu Kak. Alah. Yang waktu masih baik ini kan. Iya, aku tuh dari masuk kuliah aja dari jalur sepak bola. Asalan terus. Memang iya. Kalau memang nggak Kau berapa IP kamu? 2,3. Berapa tahun? 7. Memang cuman ini dua ini yang cuman betul. kita yang berpendidikan ya Ben ya. iya. Mas Nur kami nggak berpendidikan. Mas Nur kami nggak berpendidikan. Monyet, D3 ya. Kami S1. Ya aku D3 6 tahun. Kalau kita kerja kantoran, aku di tinggi jabatan daripada kau tuh. Tapi Suruh-suruh kok. Dia sekolah paling lama, udah biar. Berarti iya, dia iya. paling Kau memang paling tinggi. Tuh. S1 kami 3, Bro. Ya. Tapi aku main di Liga Indonesia ya. Kami nonton Liga Indonesia. Tapi aku diajarin sama Ricky Yaakob. Udah kalian aja lah syuting.
Masa marah? Kok marah? Masa merajuk? Masa merajuk? Kiper merajuk. Masa kiper merajuk. Tapi kan ada karakter dari sebuah film yang Membekas. alhamdulillah aku dapat karakter ini dan dapat film ini gitu. Aku sih ngerasanya filmnya kebagiannya warna-warni dapetnya. Jadi tomboy nyamar jadi laki udah kan, terus habis itu jadi yang alim-alim udah, jadi orang tunanetra udah, jadi agak kentir dikit udah, tahu kentir so? Tahu, Iya. tahu. Jadi orang gila beneran pun udah gitu. Jadi lumayan berwarna-warni lah gitu. Apa yang membuat lu mau ya udah gua ambil atau ya udah kayaknya jadi lugu-lugu seru nih gitu. Ambil ah. Enggak Jadi, sih, sebenarnya- atau apa aja sikat apa Itu salah satu bentuk syukur aku karena aku merasa bahwa gue dikasih kepercayaan untuk memerankan karakter yang lain, karena waktu pas ya biasa kan kalau misalnya kita mulai dikenal sama orangnya di image yang itu jadi ngalirnya di situ terus. itu kan, lagi. gitu. Iya. Kayak kamu jadi orang jahat terus kan? Iyalah. Iya, benar, Mungkin benar. orang baik begini. Orang jahat, pencuri, maling, penindas, pembuli. Sama callingannya jadi nenek-nenek kan sekarang. Ya itu karena bercanda ya. Tapi Lah. memang iya. Tapi syutingan dia rata-rata itu on time. Karena kalau molor dikit marah. Oh ya. Jaga lisan aja deh. Iya. Itu Emang aja kan? Enggak sih, aku nggak pernah gitu-gitu ya. kalau aku tuh itu karena dulunya pertama si Bekisar Merah itu kan jadi tomboy. Jadi terus keterusan Me versus High Heels juga tomboy gitu. Jadi abis itu ditawarinnya gitu-gitu mulu di FTV apa sampai aku mikir kayak ini ada nggak sih orang cuma di kesendirianku itu aku berpikir ada nggak sih yang bisa ngelihat gue tuh punya potensi yang lain gitu. Ya udah akhirnya kan waktunya memberikan kesempatan gitu. Akhirnya datang. Tiap kali datang dan hatiku merasa itu selaras, pasti akan ku maksimalkan. Dan menurut info yang beredar, berdasarkan gogon-gogonnya, Gosipan Ayu Ron. Sita tuh senyening itu dan sedalam itu orangnya. Tidak terlihat dari luar kalau orang tuh yang cheerful yang Aku kalem kan? Di lokasi syuting kalem kan? kalem, Iya. benar. Karena emang lokasinya nggak bikin gue bisa Iya. ngapa-ngapain juga ya. Tapi menurut gogon-gogon Di mana waktu itu lokasinya yang pertama? pengadilan, Oh iya bener. ke pengadilan kelas 1A Depok. Dan based on lanjut terus. Hah? Dipatahin. Terus story. Bukan Apaan sih gue dipatahin. jadi deg-degan? Apa? Bukan. Maksudnya tapi kan bener nggak kata belum kamu pernah sedih? ke pengadilan kan sebelumnya kan? Jangan, nggak usah itu karena syuting aja lah. Iya kan, kalau Boris Ya karena syuting aja, ngapain pakai nunjuk karena syutingnya. Syuting aja Ya gitu. kan syuting sama Boris. Iya. Kak, tapi gimana Kak perasaan Kakak beradu acting sama seorang Boris Bokir, Kak? Tapi ya sama Bang Boris tuh aku kayak waktu kemarin masih bisa kutahan, tapi ada kamu tuh nggak ngapa-ngapain aja tuh agak mengganggu ya. nggak tahu tergelitik rasanya gitu loh, kayak kamu cuma ngomong pendek-pendek aja tapi kayak anjir lah kok susah banget. Ini tadi pertanyaan dulu sebelum menjawab. Apa Senyeni nyeni banget? itu, heeh. Sebenarnya bukan bahasa senyeni Itu kan ya. katanya yang bilang siapa? Iya, katanya yang aku bilang. nggak tahu, masa aku bilang ih aku tuh gini banget, ih geli. Ih, Aku tuh geli. nyeni banget. Ih, geli. Aku itu orangnya nyeni Aku banget. tuh, tahu. Ya atau yang ininya deh yang nggak deep. usah langsung tarik kecak dong, Atau Mas. yang deepnya deh, yang dalam banget, ternyata orang tuh dalam banget dalam membahas segala sesuatu tuh pembahasannya Ayo kita panjang. bahas apapun yang dibahas, aku akan menyamakan. Kalau kita segini-gini aja ya segini aja. Asik. Enggak. Emang deep banget tuh gimana, gue jadi geli nih ah. Maksudnya coba. Oke. Misalnya kalau laki-laki nih, jamnya itu menunjukkan sedalam apa obrolannya tuh kalau laki-laki Biasanya, lagi laki-laki kan. lagi ketemu misalnya yang jam segini masih ya Bisa. Lawak-lawak. Iya. Nanti kalau udah masuk jam 1 subuh, Udah kehidupan, jam Udah 3 kehidupan. agama, udah jam setengah 5 pemerintahan. Benar. Setengah 5 pemerintahan. Kadang-kadang konspirasi. Konspirasi. Iya. Tapi kalau ditanyanya ke arah situ ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya soal kebudayaan untuk diriku sendiri sih itu kayak ini ya, terbosan lagi lu pada dengernya. Enggak. Malah itu Enggak, jarang maksudnya ada lebih- cerita di kita. Siapa yang bosen? Enggak, aku memang punya kekaguman tersendiri aja sama leluhur-leluhurku gitu. Jadi kayak makanya akhirnya jadi yang jawani banget gitu. Oh iya Kak, masih An.
Masih. Oh. Jadi dipancing dikit masihan loh langsung dia. Coba dong, aku biasanya soalnya denger kamunya pakai logatnya ini. Coba Ya, aku ngomong kalau- Jawa dong. Penipunya ini memang syuting Batak, harus Jawa. Tapi ada dia Jawa. film bahasa Jawa. Iya, Ada, penipu dia. tapi Jawaku nggak yang bisa lancar gitu. Kalau di rumah ada yang ngomong bahasa Jawa, aku bisa bahasa Jawa. Tapi kalau orangnya ya ora iso aku bahasa Jawa. Oh, Kayak Aku damblek, bocah damblek. Cangkem- Boten ngertos iki. cangkem mulai. Bocah damblek. Boleh. Ojo kue krungu. Enggak. Woi, itu lirik lagu. Lirik lagu. Oke, Itu lirik lagu. Raimu angel. Carita. Uripmu mambu. Carita The Angel itu. Iya, Carita The Bukan Angel. Tapi Kak, untuk kadang-kadang Tunggu, berarti kalau ngomongin itu, berarti masih percaya weton gitu-gitu, masih percaya nggak? Misalnya lebih ke ini ya, misal kalau di keluargaku masuk rumah sakit, keluar tuh nggak boleh hari Sabtu. Oh, aku juga masih yang gitu-gitu. Iya kan, gitu. Terus Apa kayak istilahnya dia begitu ya? weekend. Ya aku nggak tahu. Dan bukan bahasa Jawa, itu band dari luar negeri, The Weeknd. Weekend, iya, tapi kan aku nggak tahu apa istilahnya, jangan nanya. sama apa ya aku. istilahnya aku juga Apa nggak tahu ya? lagi. Ya, tapi sorry Kak, maksudnya itu bisa tertarik gara-gara apa? Diperkenalkan kah atau Baca buku Terbiasa kah di atau- rumah, kebiasa di rumah. Oh, Maksudnya kayak terbiasa di rumah ya? di rumah tuh dulu kalau keluarga mama masih boso gitu, di rumah tuh masih pakai bahasa Jawa gitu, kayak Jawanya Jawa-Jawa kromo inggil gitu-gitu? semi. Semi. Dan di keluarga papaku juga sangat budaya Jawanya juga kental gitu. Tapi bukan yang kaku juga ya Iya, gitu. iya, iya. Cuman ada ya makanya akhirnya ya kalau misalnya ulang tahun gitu masih bubur merah putih terus habis itu ada gitulah gitu, karena itu simbolis-simbolisnya tuh menurut aku senang karena simbol-simbol yang dihadirkan itu adalah doa juga gitu kan, bentuk-bentuk nyenyuwun permohonan kepada Tuhan gitu, pengen kayak misalnya kalau bubur merah putih kan yang merah tuh sosok perempuan, sisi femininnya, Betul. kalau yang cowok tuh yang putihnya. Yang putih. Terus diharapkan biar balance kan, kita setiap manusia itu kan jagat alit ini ada sisi perempuan dan laki-lakinya biar balance kayak gitu-gitu loh. Jadi Paham. Iya, di menarik Jawa tuh aja menurut kayak aku. pesta nih, selesai acara pesta, itu besoknya yang boleh nyapu rumah tuh misalnya menantunya nginep di situ, menantunya tuh yang bersihin semua. Gitu. Oh iya, aku nggak tahu lagi sampah nggak boleh disapu, harus dikutip gitu Kak. Harus Aku diambil masih ada pakai gitu, tangan, bukan diambil dikutip. pakai tangan. Diambil dikutip. Gue udah dikutip. Dikutip gini ya. Dikutip tuh Medan. Ada sampah. bukan. Ya, bahasa Medan dikutip. Ngenyek ini orangnya nih. Bukannya Ya. nanya, nggak ngerti halah. Hilang. Bahasa Medan tuh dikutip, Kak. Jadi ngambil itu dikutip bahasa. Nah, diambilin pakai tangan, nggak boleh pakai sapu. Oh, itu aku nggak Masih gitu-gitu tahu. Kak. Nggak Aku tuh tahu. masih di keluarga masih yang gitu-gitu. Ya kayak kemarin adekku kan nikah duluan. Waktu itu aku masih single. Sekarang enggak. Asik. Ada gitu-gitunya dia ya. Sombong. Sempet dia tuh sempet ada yang ngisi begitu ya, sempet. Emang cuman dia yang sekarang udah menikah. Kita juga. Sekarang yang single itu tahu. Kita udah jatuh dia. kita udah pada nikah kali. Kalau udah mau udah kali. Iya. Tapi pernah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan used to. Ya itu waktu pas lagi adekku duluan, karena kan kalau kakak perempuan yang dilangkahin baiknya ada upacaranya. Iya. Kasih seserahannya sih Kasih gitu-gitu kan. iya gitu, terus ya bikin. Jadi terus, tapi waktu itu mamaku, aku malah lebih ribet dari mamaku, kayak udahlah ya pakai CD aja. Gak mau, aku maunya beneran ada yang mau copat beneran gitu, biar aku ngerasanya kayaknya tuh yang nembang Iya. pakai rasa gitu kan. Kalau CD kan cuma play doang kan. Ada apa-apa lagi, terus apa-apa lagi, ada apa-apa lagi misalnya di Jawa yang gitu begitu. Gunting kuku malam-malam. Itu mitos, Ya. Mas. Itu Tapi kan itu kalau secara logikanya hati-hati, kalau malam kan nggak kelihatan. Kalau dulu kan mungkin nggak ada lampu. Gak ada ya, lampu, Bro. benar. Ya kalau yang sejenis bubur merah, bubur putih itu ada apa lagi kalau di Ya kalau nasi kuning, kalau nasi kuning kan semuanya juga ada simbolisnya gitu. Atau misalnya aku jadi lebih mempelajari kayak misalnya kain-kain yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan kalau acara tertentu. Oh, kayak ulos berarti ya. Iya, Iya. benar. Jadi pas Maksudnya secara budaya di orang Batak terbiasa memegang budaya dengan kuat gitu kan. Hira dada. kuku bintang iklan. Bintang iklan. Kami nih. Sementara di Jawa kesannya hanya yang tinggal di desa yang tetap Begitu. melakukan itu. Kesannya gitu kan.
Iya, iya. Iya. Kesannya masih apa namanya? Budaya sama dianggap. Kayak ketinggalan zaman gitu kan. Iya, seolah-olah. budaya sama dianggap. Itu kalau aku juga di keluarga dari pihak nenek kakek, kalau aku pribadi kan udah Jawa British gitu kan. Jawa Oke, baik. Kalau di kampungku tuh budayanya kalau misalnya kita sholat Jumat udah ada imamnya nggak boleh kita tarik ke belakang. Jadi biar Itu kayaknya di semua nggak boleh. Oh jadi gitu juga ya? Itu bukan Oh, di budaya, semua masjid juga memang ya? gitu. Oh memang gitu ya? Ngapain kok naik imam lagi di depan? Sama nggak boleh tanya jawab apalagi imam lagi khotib saya mau nanya dong gitu nggak boleh. Karena dia nggak lihat kau. Jauh. Batal dong ngobrol. Iya. Masa iya sih bisa ngobrol lagi sholat? Paham betul nih. Malu dia. Paham Tapi betul. lucu juga ya kalau misalnya ada imam tiba-tiba sini terus tiba-tiba Pak saya aja Pak. Loh gimana sih? Dibayangin apa? Kalau masih belum sholat nggak apa-apa. Takutnya pas lagi sholat lagi gini diangkat sama dia. Ya Allah. Daripada disuruh tiba-tiba itu. Tiba-tiba setan. Bukan, 16 khotbah. April 2026. Promo lagi dia. Saksikan tiba-tiba setan 16 April 2026. Oh sama Kak Ayu lagi manggil lagi. Kita udah terlalu ini ya sama sebutan kakak nggak apa-apa lah kayak. Pernah siaran juga di Trax. Pernah. Siaran di Trax sama Gibran. Kalau yang regular ya itu bener sih baru tahun-tahun itu. Kalau dulunya pas lagi SMA justru aku lebih sering invalan di Trax juga. Oh, iya. Invalan. Jadi kayak karena produsernya tuh tetanggaan sama aku. Jadi kayak si itu sekarang si Al Zaidi udah jadi produser film juga. Oh yang Palari. Iya. Oh, itu. Nah, sekarang kan tetanggaan. Terus gitu dia tuh dulu suka kalau nggak salah dulu Iksan Akbar sama Melanie Ricardo. Nah misalnya Kak Melanie nggak bisa, ntar dia suka telepon aku, di rumah nggak? Gitu. Iya. Sarinah dong. Jadi karena rumahnya paling deket aja sih. Siaran gitu. dong, Iya gitu ya. gitu. Terus dari Gantiin. tadi aku bingung loh ini tinggal di mana nih. Tetangganya ada yang casting director iklan, ada yang punya jadi ini radio. Di suatu Rupanya di tempat situ lah. Rupanya Dekat-dekat daerah tempat situ. cabut sekolah. Anak Jakarta lah. Dulunya. Dulunya. Pisang Cafe Menteng, Deket. White Hasim. Ya situ-situ lah. Oh iya. Kamu tinggal di rumah Bu Megawati ya? Gereja Santa Teresia? Deket. Tetangga-tetanggaan lah. Tetangga. Iya. Oke, udah ketahuan situ. Ya. Bakso Titoti pasar Minggu. Ke Sarinah kok bisa sih deket ke Sarinah? Jauh. Kalau Titoti jauh. Enggak, kok bisa deket ke Sarinah tuh enggak? Oh iya. Kakak bro. Ya kan kalau zaman dulu nggak macet deket kemana-mana. Gak orang Jakarta lu. Lah lu. Tapi Kak dari semua ini apa lagi yang pengen Kakak coba deh? Ya kayaknya kan semuanya udah established gitu nama Ayushita. Waduh, amin. Apakah ngedirect ya? Nulis film? Udah Nulis itu skrip film. Oh, udah nulis film. pernah. buat tugas sekolah. Tapi pernah dong hitungannya. Iya, dong. pernah. Nggak soalnya pernah ditawarin tapi kayak banyak masih belum berani belum apa. Tapi kalau buat yang di profession gitu ya, as a profession, aku tuh emang orangnya dari dulu nggak pernah nargetin mau apa gitu. Jadi bener-bener konsepnya mengalir aja. Cuman kalau misalnya sekarang aja kalau menurut aku ibaratnya kayak dokter nih. Ya. Lu udah jadi dokter dari tahun 70-an sampai detik ini pun tetap harus belajar gitu. Maksudnya karena perubahan zaman itu kayak tadi aku bilang nggak kerasa ya, ini aku tiba-tiba BBB-nya aja sendiri udah 20 tahun. Aku syuting udah dari umur 3 tahun gitu kayak nggak kerasa gitu waktunya. Tapi somehow untuk berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempertahankan eksistensi ya, nggak, itu mah udah kurasi semesta kalau menurut aku. Kita nggak usah keluar pengen validasi gue artis loh dari kecil, itu nggak perlu kayak gitu pun. Kita semuanya harus belajar karena apa ya, perubahannya tuh terlalu cepat gitu. banget ya. Maksudnya dari sistem perfilman, musik, teknologi, semuanya itu semua harus belajar. Yang tadinya mungkin yang tadinya nggak terbiasa untuk ngomong sendiri di kamera, terpaksa pelan-pelan mengikuti arus untuk selama masih menginginkannya ya gitu, masih mencoba untuk bikin konten misalnya gitu. Walaupun itu kan pasti punya tantangan dan kesulitannya sendiri-sendiri, dan aku yakin semua pasti ngerasain untuk break comfort zone itu nggak mudah gitu, mau siapapun itu orang ya. Atau kebayang nggak yang sampai detik ini masih eksis
seperti senior-senior kita, entah Om Slamet atau Bu Christine gitu. Berarti kan kayak beliau-beliau aja harus mau didirect sama yang bahkan waktu mereka udah syuting pertama belum lahir untuk jadi director. Asli. Tapi lo harus mau ngedengerin orang yang bahkan belum Bener. pernah lahir. Kalau misalnya itu menurut aku itulah besarnya dan keuntungan kita sebagai seniman itu harus terus punya fleksibilitas untuk mau mengosongkan wadah terus-terusan gitu. Maksudnya kayak kita belajar dan mau ngedengerin, mau di direct sama hal baru gitu. Bukan yang kayak gue udah aktor dari dulu, lo tahu apa nggak gitu ya. Tapi kan justru malah jadi kolaborasi yang indah gitu ya. Apalagi Om Slamet itu Dia nggak sekedar cuman aktor, dia kan sutradara dulu. Iya. Dia pernah nge-direct Om Slamet. Ah iya tuh Iya. pasti ada pressure tersendiri kan. Maksudnya bukan kayak aku yakin pasti Bang Benny juga bukan yang kayak gue nih ngedirect Om Slamet. Oh, enggak. H-1 ceritain apa yang terjadi? Pokoknya dia lupa kok yang ku cerita, dia intinya kita mau reading. Terus dia bilang, kan kita reading biasa kan baca dulu scene pertama. Terus ini terus dia bilang, "Kok readingmu kayak gitu?" Jangan reading kayak gitu, reading baca ceritakan Mengalir. Enggak. Kau ceritakan ke aku apa ini. Oh, oke. Jadi jangan kita baca-baca, kau aja yang menceritakan ke di dalam. Waduh, itu kan film pertama aku ya. Iya. Aku gimana? Yang aku tahu reading ya kau baca scene per scene gitu. Iya. Jadi aku kayak Tapi kan makanya gitu, semua yang menjadi guru akan jadi murid, yang pernah jadi murid akan jadi guru gitu. Iya. Maksudnya jadi semuanya tuh saling ngisi gitu. Tapi di kemudian jam Om Slamet bilang, ya saya tadi ngerjain kamu. Lucu. aku udah mau nangis di situ. Itu sama aku juga dulu dikerjain sama almarhumah, ini mengenai ini ya, senior dan anak baru nih gitu. Waktu itu kejadiannya di FFI waktu diadain lagi itu. Mamaku tuh selalu pesan, Sita, kamu kalau misalnya ketemu sama siapapun yang kamu pernah kerja bareng, usahakan sapa ya. Mau dia nggak inget pun, kamu sapa, ingetin aja, halo aku Ayu Sita gitu. Kita pernah ketemu di ini, ketemu di itu gitu. Itu pesannya mama gitu. Nah, kayak tadi aku bilang, aku main di Bekisar Merah sama di Perayaan Besar. Nah, di Perayaan Besar itu bareng sama Uniria Irawan. Itu ada Oma Ade Irawan, ada Dewi Irawan, ada Ria Irawan, ada lah semua tuh ya. Terus pas lagi di red carpet selesai, terus aku nyapa dari Ria Irawan, cantik gitu kan. Halo Uniria, aku Ayu Sita, terus ini. Siapa ya lo gitu, aku nggak tahu lo siapa gitu kan. Terus dia gitu, tiba-tiba dia bilang pas aku ya nggak apa-apa, kita waktu itu syuting bareng, aku bilang gitu. Terus habis itu dia bilang, pas aku berlalu dia panggil lagi, dia bilang kayak lo awas ya, lo ingat sampai lo tua lo harus kayak gini terus ya jadi orang. Gue ingat lagi sama lo gitu. Tapi itu gemeter banget. Kayak gila kali. Anak SMP ketemu Ria Irawan. Terus gue nominasinya lawannya dia lagi, takut banget itu, aku mau pulang gitu. Cuman she's a very lovely person gitu, bener-bener Baik kayak banget ya. bahkan bikin film pun aku diajak kayak gitu. Maksudnya kayak gila loh, maksudnya kayak aku ngerasa bersyukur banget bisa dikasih kesempatan main sama legend-legend gitu kayak ya itulah, maksudnya generasinya cepet banget, tapi juga pelajarannya juga beda-beda banget, tapi juga menarik gitu ya, makanya mudah-mudahan Hidup terus harus gitu terus ya. Iya, berarti harus siap beradaptasi selalu gitu. Fleksibel. Iya. Tapi kalau Ayu Sita sekarang lagi demennya lagi ngapain? Iya. Selain acting. tidur. Itu dari kecil. Iya bener. Dari sekolah ya, itu dari Penasaran sekolah sih, ya. Kak. Kau waktu ditawarin main agak lain lah, Kak. Congrats ya, filmnya agak lain jadi film Monyet terlaris. iya, Keren banget ya. Keren banget ya. loh kamu. Selamat loh. Bikin malu, Kak. Kak, siapa Kak yang ngubungi pertama, Kak? Jo ya? Iya, Kak. Jo. Jojo. Oh, Jojo, casting ya. director. Iya. Tapi Kakak waktu ditawarin agak Langsung lain mau? yang ini udah nonton yang pertama belum, Kak? Nonton, jadi aku kan dulu tuh karena sama Mas Aco main di FTV-nya Mas Riri kan. Yang Entah banjir, yang kapan banjir tuh kan? Iya. Nonton aku tuh. Pak Eros tuh yang bikin banjirnya. Iya. Terus abis itu nggak pernah ketemu lagi. Pas agak lain satu, aku ngelihat namanya Mas Aco sebagai director. Itu pertama kan? Itu aku kayak, enggak, Kalau film, ketiga. oh tiga ya iya. sorry. Aku waktu kayak, Mas Aco bikin gitu. Terus aku kayak langsung ngajakin mamaku sama
temenku nonton gitu. Bukan, aku tuh orangnya soalnya bukan yang kalau misalnya lagi orang heboh apa terus ikutan gitu, nggak, cuman nggak tahu tuh terpanggil aja gitu kayak pengen Karena nonton. pernah kerja bareng, Iya gitu, sesuai kayak dengan biasa ajaran gitu, mama ah, gitu. Dan aku tuh bukan tipikal orang yang suka nonton trailer dulu tuh enggak ya gitu. Jadi Jadi kosongan aja nonton di iya gitu, bioskop. jadi nggak ada ekspektasi apa-apa, ngakak-ngakak banget kan. Terus habis itu tahun kemarin sebelumnya kan kita main di Miracle. Miracle, benar. Aku main kan plotnya bareng sama Mas Aco. Nggak tahu apa Mas Aco waktu itu kepikiran ngajak akunya karena abis main di situ. Aku nggak Miracle. tahu ya kalau alasan dari Mas Aco-nya. Cuman pas lagi ditawarin aku langsung kayak, wah ini pasti seru sih. Aku tuh seneng banget kalau misalnya main bakal bisa ngakak-ngakaknya. Dan emang dari awal udah dikasih tahu, tapi Kak Ayu nggak bagian komedi kok. Terus aku lah sebenarnya mau bagian komedi atau enggak, kan itu kan semuanya kan situasinya dan skripnya aja kan biasanya gitu. Terus ya udah, terus nggak berlama-lama sih ternyata abis itu waktu itu berjodoh aja dengan jadwal dan Tapi emang gitu muncul nama Gina Ayusita tuh udah iya sih gitu. Karena paling cocok kan. Looks apa? Iya kah? Iya. Iya, Kak. Hah? Aku tanya sama Iya cocok, Bang udah Boy. berdasarkan ada casting director, sutradara ya udah dipilih cocok Oh, gitu. iya. Iya. Maksudnya Kan kriterianya mereka. Apa bilangnya? Ini kan bukan dokumenter. Secara looks ada perlawanan gitu. Iya. Ini bukan film Bukan yang biografi. kalem gitu, bukan yang Bukan film autobiografi. Tapi pun kan kalian mainnya Galenduan kan aku ngomong sama produsernya kan, gue bilang kan aku banyak kenal orang produser kan, ajak Sedap. aja Bene, gue bilang gitu. Oh iya sih, tapi membahagiakan ya, karena kami jujur Kak, tidak dipungkiri kami hidup di karya-karyanya Kakak lah. Kita nonton, kita Asli. kita. Lah ya Apalagi- iyalah. Beneran? Itu buktinya tuh. bukan bintang. Biasa tuh loh. kami hidup besar bersama Tapi so- karyamu. Asik. Tapi sorry, di BBB yang aku suka Chelsea Olivia. Dia najis. Kenapa harus sorry? Ya, Kenapa Pak, harus sorry? bebas. Ya kan dari 5 aku ngefansnya Nyakitin sama hati Chelsea orang sih di Olivia. depan orang langsung gila. Gak nyangka ya. Nggak nyangka. Kak, tapi teman Batak pertama Kayu Sita siapa? Kalau inget. Robert Manurung. Astagfirullah. Siapa itu? Kawanku. Susah karena kalau kan aku gimana sih? Keluarganya papaku, kakaknya papaku ada yang menikah sama orang Orang Batak. Batak. Jadi kan kalau kita kan biasanya masih kecil bertemannya sama sepupu dulu dong. Berarti Iya. itu orang Batak Batak. yang aku kenal pertama yaitu kakak sepupuku, Boru apa, Kak? Siregar. Ah, Borek. Nah, terus tapi Boru kalau di Regar. pertemanan sekolah ada gitu, batu bara. Istriku berarti. Oh ya, Nggak semua batu Nggak bara. semua batu Sultan bara, juga batu gara. Batu bara. terus Ucok baru. kalau di Batu bara. entertainment ya cukup dekat dan suka kuledek-ledekin dan kayaknya mungkin akhirnya aku malah jadi sama dia itu adalah Astrid Tiar. Oh. Ledek-ledeki gimana maksudnya? Enggak, karena kan dia kalau ngomong suka pakai logat-logat Batak kan aku suka ikut-ikutan. Oh. Aku suka ikut-ikutan kalau dia lagi main ke rumah, pas aku suka ikut-ikutan aja jadi Iya. sosok Batak-Batak gitu. Terus habis itu sekarang dapat Batak kau ya. Gitu kan. Terus habis itu aku kayak bener deh, aku tiap kali lagi di lokasi, "Boru kau di mana, Boru?" Suka gitu-gitu. Terus aku kayak kok lucu ya? udah ada ininya loh, udah ada kode-kode Kisi-kisinya. bertahun-tahun tuh gitu. Kisi-kisi. Oh iya gitu ya. Ya. Kak, next project ada apa? Aku ada yang mau tayang film layar lebar 2, 1 di OTT, terus Judulnya apa sebutinnya? Gak boleh, belum boleh. kalau yang aku yakin itu kayaknya satu si anak-anak bambu itu, tapi yang lain aku nggak tahu. My Mother yang satunya lagi sama Bu Christine. Nah tapi kalau yang di OTT aku kayaknya belum boleh bocorin. Belum boleh bocorin. Oh. Tapi ada upcoming juga, mudah-mudahan abis ini film sama series. Keren. Oke, Kak. Aisita. Setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Kita ngerasa bahwa hidup tuh kan gak cuman kayak menjalani aktivitas day by day-nya gitu. Week per week. Week per week. Bulan per bulan. Tadi Week per day week satu. Week day dibagi per week day, satu. week per week. Terus aku ngerasa kayak Yusta ini orangnya kayak mau tumbuh, terus santai, Bentar dulu. terus bentar, chill dulu. gitu. Bentar dulu. Aisita kuliah tadi arah matanya gitu kayak ngeliat orangnya. Enggak loh, nggak ada loh. Mulut sama mukamu kan di sini harusnya satu titik. Kepala dia udah kayak
Enggak loh. Emang itu respon yang kita tunggu sebenarnya. Nggak ada. Udah kayak respon-respon antagonis. Itu kayak Ini tuh emang setelan mukanya aja, hatinya mah baik. kayak ketemu kayu tuh pertama kayak Apa ya? Oke. Jangan klaim sepihak. Template. soalnya aku ketemu kayu situ tuh pertama kayak awalnya aku sungkan banget, terusnya kayak ya Emang kamu di mana sih, Bo? Aku Kita. lupa deh. kita ketemunya di Falcon. Kantor itu doang. Iya. Sekali itu doang. Ya tapi kan sebelum-sebelumnya Apa kita udah sungkannya orang Kayak mana ngapa-ngapain. sungkannya? Iya kan? Kayak mana? kayu situ apa kabar Kak? Bohong. di sini. Tapi Enggak. memang Kak auranya itu kuat banget. Bener. Iya. Beneran sumpah yang Enggak karena Kalau dia juga kalau aku ketemu pertama kan reading. Di Iya, Imaginary. iya. Pertama kali kakak datang tuh aku langsung, jadi gini Ayusita datang, aku harus seperti apa? Mandi aku Kak. mandi di tempat. kalau kita belum tahu, belum kenal gitu Iya, kayak sungkan Kak, bercanda sumpah. gitu. Bener Kak. Iya, sungkan Ya bercanda karena gitu. di dalam bayangan kami hanya bisa melihat Ayushita itu ya lewat layar kaca aja gitu. Apa yang disungkanin dari poni kayak gitu? Mau di burung hantu tadi. Iya kan? Iya, iya. Ya, tapi gitu maksudnya akhirnya ternyata kalau kita negor itu orangnya tuh ngobrol banyak. Kita ngobrol banyak waktu yang preskon yang kita di GI kan. Terus ngobrol menyenangkan ya, terus tahu proyekan lagi, wah seneng banget rasanya gitu. Amin. Apa prinsip seorang Ayushita Patah kali ya. Cepet ya, takut diganggu. yang apa pegang sampai hari ini? Prinsip hidup dalam seorang Ayushita. Entah dalam berteman, bekerja. berkarir, gitu. Berkarir, Aku konsep hidupku berasmara. adalah mengalir. mengalir. Dari Itu aja tuh. Datang yang harus pergi. Kalau lagi ada warna-warni yang kurang enak dijalanin. Kalau ya karena pasti ada waktunya, semuanya bisa dilatih, semua bisa dijalani. Let it flow. Sama Kak, aku juga gitu. Iya. Aku juga nih. Karena Aku nggak punya rencana 3-4 tahun ke depan gitu, sama, nggak punya. Aku juga. bayangan ada, maksudnya kayak manifestasi pengen apa gitu pasti ada, tapi bukan yang Harus dikejar. kalau misalnya nggak tercapai sesuai yang dihayalin terus, Ya udah, gitu ya. stres gitu, nggak ada yang karena ya justru aku suka tuh ngeliat hari per hari itu tadi yang kayak kau bilang per tuh day. kayak Day by day, day by per day. week per week gitu kan. Itu apa banyak hal-hal yang bikin aku kagum gitu, yang ngagetin in a good way ya Iya, harusnya gitu. Maksudnya yang bisa disyukuri. Oh ternyata hal ini terjadi waktu itu karena kan Karena suka berkat flash. Oh sana. iya ini gitu. Jadi makanya enak yang ngalir tuh kayak gitu. Kalau terlalu ambisi dan konsep aku kayak mudahkan hidup orang lain, kalau mau hidupnya mudah udah itu aja. Itu dia. Mudahkan hidup orang lain kalau Kalau mau mau hidupnya hidupnya dimudah. Easy the life other people. You if you want it, you people. Easy others will easy you. Terakhir dari aku. Kalau tidak jadi artis, Ayushita yang tukang tidur ini bakal jadi apa? Bayanganmu lah. Apakah TikToker? Intinya kacamata Budayawan, mama udah budayawan. lah. Aku akan jadi Arkeolog. pertapa. Pertama. Pertapa deh gini, pulang ke rumah tembus dinding deh. Cus. Itu mah terlalu green screen. Terlalu Indonesia. Masuk ke kamar deh gini, masuk keluar gini. Tembus gitu. Ayushita Jadi Copperfield. apa ya, Bo? Mungkin aku bisa jadi Marketing? makeup Filsuf. artis aja deh. Kalau nggak makeup artis, aku mau jadi. Tapi makeup artis yang mahal-mahal gitu loh. Itu mah semua orang juga mau. Ya kan enak ya. Atau apa ya? Oh nggak, aku sebenarnya masih bercita-cita. Aku pas pandemi kemarin bikin kue kan. Aku pengen Pengen punya toko kue. Bakery. Iya. Omar Bakery. Berarti punya toko kue gitu, Punya toko pagi-pagi dia bikin kue. Baking. Mudah-mudahan. Yang sebelah sini toko kue, sebelah sini nanti ada salonnya, ntar kalau ada Mbak makeup, oke makeup gitu. Jadi semua tetap Semuanya dilakukan. tetap ya. Maruk. Sebelah sini tetap PH, sebelah sini tetap Iya. Sini apa? kue, sini salon. Dia lagi bikin kue, ada yang mau salon. Bertepung-tepung bukan. Maaf ya. Emang makeup ini pakai tepung biar lebih organik. Emang bedaknya apa segitiga biru ya? Terima kasih banyak. Terima kasih. Udah mau ngobrol-ngobrol. Sehat selalu. Mudah-mudahan Salam untuk lancar. Mr. Gerald. Salam untuk lae awak. Ya. Wis lae. Lae. Situ orang bos. Situ morang. Situ morang. Situ morang. ala situ ala ude. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di ada. Ala situ ala ude.
abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?